Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah pagi ini saya sudah berolahraga. Tetapi di dalam perjalanan olahraga itu saya berpikir terkait dengan seseorang yang mendebat saya terkait dengan hukum wakaf uang. Sejatinya memang wakaf uang itu adalah objek hukum yang memiliki perbedaan pendapat atau khilafiyah. Oleh karena itu memang jika dilihat dari sudut kajian fikih, memang jika kita menetapkan sebagai atau istinbat hukum dalam hukum wakaf, memang ini debatable. Ada yang menyatakan tidak sah, ada juga yang menyatakan itu adalah sah. Mari kita lihat terkait dengan hukum wakaf uang ini. Yang pertama, mereka yang mengatakan tidak syah. Bahkan ini jumhur ulama itu paling banyak ya. Yang pertama misalkan di madhabnya Imam Asy-Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan Imam Hanbali, bahkan juga madhab Hanafiyah atau Hanafiyah ya. Sehingga tiga madhab ini memang tidak menyebutkan bahwa wakaf uang adalah sesuatu yang syah atau disebut tidak sah. Bahkan ada yang mengatakan lebih ekstrim yaitu haram. Tetapi Imam Malik atau madhab Malikiyah itu berkata beda ya. Kenapa ini bisa terjadi perbedaan? Masalahnya itu gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana wakaf uang dianggap atau memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah kita harus melihat dari definisi, karena setiap madhab itu memiliki definisi wakaf uang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa wakaf uang itu adalah harta bendanya yang harus ma'abaqo'i ainihi, harus tetap ainnya. Sebetulnya puncak atau sumber dari perbedaan pendapat ini adalah di pada ain atau zat yang diwakafkannya. Wakaf uang adalah mewakafkan atau menyerahkan hartanya dalam bentuk uang. Sedangkan uang, ain uang itu memang rumit begitu. Apakah uang yang disebut itu dinar karena atau dirham karena ada emasnya, ada peraknya, karena harga dirham yang emas dan perak itu kan sesuai dengan harga yang dimunculkan. Artinya bendanya dengan nilainya itu sama, berbeda dengan hari ini. Sehingga disebut ainihi atau ain atau zat ini adalah sesuatu yang debatable saat ini. Kalau dulu ya memang tidak debatable. Ketika mewakafkan uang dirham, maka di sana ada nilainya, di sana ada harganya. Saat ini uang kertas 50.000 dan 100.000 itu sama saja. Bahkan sekarang transaksi tanpa menggunakan uang kartal itu diperbolehkan saja. Sehingga perbankan sekarang lebih mengutamakan angkanya. Kalau di dalam mobile banking itu hanya angkanya, bukan uang kertasnya. Ya, tidak sama sekali nilainya. Dulu memang ainihi ini atau zatnya ini dipandang kalau uang ketika diwakafkan maka wala yuba'u tidak boleh dijual belikan, wala yurosu tidak boleh diwariskan, wala yuhabbu tidak boleh dihibahkan. Artinya ya harus tetap. Maka ketika uang itu diserahkan kepada orang lain, digunakan dan seterusnya, maka itu tidak syah. Sebetulnya konsep wakaf uang tidak seperti itu. Maka MUI pada tahun 2002 itu menetapkan ya dengan ijtima'nya menetapkan diperbolehkan. Bahkan peraturan-peraturan BWI itu sudah menetapkan terkait dengan banyak hal terkait dengan wakaf uang, dan bahkan di Indonesia wakaf uang itu dianggap sah. Lalu pertanyaannya kenapa harus sah? Ini sebetulnya kalau kita melihat merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i terkait dengan risalah ya ahli usul fikih, itu ada 4 sumber hukum, ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sebetulnya dengan ijma'nya itu sudah selesai. Tetapi ada Imam Maliki, madhab Maliki itu memiliki pandangan yang memang menggunakan dasar hukumnya itu mashalihul mursalah. Apa itu mashalihul mursalah? Mashalihul mursalah itu adalah kemaslahatan yang mursalah. Mursalah itu yang tidak pernah diperdebatkan lagi karena memang mutlak dia itu maslahat. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah ada kemaslahatan yang tidak bisa diperdebatkan dalam wakaf uang. Ya tentu saja bisa menggunakan dalil akli ya, walaupun ya dalil syar'i atau dalil nakli kita bisa diperdebatkan menggunakan tafsir dan seterusnya. Tetapi ketika menggunakan dalil akli ini sudah maslahah mursalah dan bukan maslahah mulgo. Masalah murgo itu adalah kemaslahatan yang memang tidak ada nilainya, diakui bahwa ini tidak bernilai. Oleh karena itu
masalah mursalah menjadi basis bagaimana wakaf uang ini diperbolehkan. Oleh karena itu, perdebatan-perdebatan ini sebetulnya tidak penting jika kita melihat bahwa fikih negara sudah menentukan melalui ijtima ulama, melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, lalu juga MUI sudah ijtima ulama dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki instrumen, Islam memiliki solusi untuk mengembangkan ekonomi umat berbasis wakaf. Karena dengan berbasis wakaf, kita memiliki keyakinan bahwa kemiskinan, bahwa permodalan, bahwa fasilitas-fasilitas umum yang dibiayai oleh negara dan seterusnya itu sebetulnya bisa digunakan atau bisa menggunakan skema wakaf uang sebagai salah satu instrumen Islam. Di luar ada zakat, ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu perdebatan fikih ini saya kira sudah tidak relevan jika kita memperdebatkan terus tanpa kita berbuat sesuatu untuk kemajuan umat manusia, peradaban manusia, ya, wabil khusus untuk bangsa Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.